Hai, apa kabar sobat semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini langsung aja ya ke alur ceritanya yang judulnya Our Love Triangle. Jadi ceritanya di sini berawal dari seorang mahasiswa yang terjerat cinta yang sangat rumit. Pada acara seni, ia memainkan drama dengan juniornya yang bernama Eugene. Akan tetapi saat melakukan adegan yang romantis, ia pun tiba-tiba melihat pria yang ia sukai dahulu sewaktu SMA yang bernama Eun Han. Setelah pertunjukan selesai, mereka pun berkumpul dan bercerita bahwa Eun Han telah dipecat dari pekerjaan film dramanya. Keesokan hari, Eun Han pun melamar ke universitas. Ia pun menyapa si Herin. Sambil berkata, ia sangat merindukan si Herin. Terus si Herin pun teringat kejadian 2 tahun yang lalu waktu mereka mabuk dan melakukan sesuatu. Sebelum lanjut nih, aku mohon dong dukungannya, klik like, subscribe, dan loncengnya. Terus Herin pun menjawab, seharusnya kau tidak berkata seperti itu setelah 2 tahun lalu kau meninggalkanku. Keesokan hari di universitas, si En-hun pun memberitahu bahwa mereka akan bekerja sama dalam drama. Di saat berdiskusi, Eun-han pun mengajak si Herin untuk makan siang bersama. Tiba-tiba SMS masuk dari Woo-jin. Herin pun tampak senang karena ia mulai memiliki sedikit rasa kepada Woo-jin. Tak tinggal diam, En-han pun mengambil HP-nya dan bilang ia tidak akan memulangkannya jika Herin tidak mau makan siang bersamanya. Akhirnya mereka makan siang bersama. Lalu si En-han pun berkata bahwa ia sangat merindukan Herin. Setelah selesai makan, Herin pun ingin pergi, tetapi si En-han ini mengajaknya kembali untuk minum bir. Lalu si Herin pun membalas, ini sudah cukup karena aku tidak nyaman bila kau bersama denganku. Lalu Herin pun berkata, kau tidak ingat kejadian 2 tahun yang lalu saat kau meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Lalu En-han pun berusaha menjelaskan bahwa ada hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tetapi Herin tidak mau mendengarkannya. Dan Herin pun berkata, dan kau tidak tahu perasaanku setelah kau melakukan itu. Terus si Herin pun berhasil mengikuti audisi perfilman. Lalu di universitas, ia pun bertemu dengan mahasiswa baru yang bernama Pak So-ah. Ia juga teman lama dari Herin yang juga seorang Instagram. Setelah jam kuliah selesai, Herin pun tampak berusaha menghindari So-ah, tetapi So-ah malah menyapanya. Lalu Herin berusaha menghindarinya. Ia pun ingin pergi karena ada acara, tetapi So-ah pun menjawab ia ingin ikut bergabung. Sebagai penggemar, si Minjo pun memohon agar si So-ah bisa ikut. Saat perayaan kelulusan audisi si Herin, si So-ah ini pun mengajak si En-han. Ia pun mengatakan bahwa En-han ini adalah mantan pacarnya yang sampai sekarang masih mengejar cintanya. Lalu si En-han pun berkata, ingatanmu mungkin kacau. Terus So-ah pun berkata, kau jangan malu. Karena merasa tidak nyaman, ia pun keluar. Ia pun teringat kejadian dulu waktu SMA. So-ah berkata padanya bahwa ia ingin bersama dengan En-han karena En-han mencintainya, bukan mencintai Herin. Terus si En-han ini bertanya, apakah kau merasa tidak nyaman bersamaku karena kejadian waktu dulu? Si Herin minta maaf karena kejadian itu tidak ada hubungannya. Ini hanyalah karena dia sedang gelisah. Lalu setelah itu ia pun berkata bahwa Herin akan senang setelah lulus ujian audisi ini. Setelah sampai di rumah, ia pun mendapatkan SMS masuk bahwa pemeran di drama yang ia akan mainkan, pemeran laki-lakinya ialah En-han. Terus nih si En-han ini ngajak Herin keluar. Ia pun merasa tertekan karena rumor berita pemecatan dirinya karena ibunya yang berganti-ganti pasangan. Padahal ia keluar dari debutnya karena ia tidak menyukai rumor berita ini. Ia pun sudah tidak mempedulikan berapa banyak pacar ibunya.
Lalu si Enhan yang sangat tertekan ini pun mengajak si Herin untuk jalan-jalan dan bersenang-senang. Terus si Enhan ini pun mengajak besok untuk ketemuan makan siang, tetapi ia tiba-tiba membatalkannya. Terus nih waktu makan siang di kampus, si Woo-jin mengajak si Herin untuk makan di luar. Terus si Herin bertanya apakah dia tidak mempunyai kelas kampus hari ini. Si Woo-jin pun berkata ia tidak ingin melewatkan hari ini. Si Herin udah GR nih, tetapi si Woo-jin pun menyangkal. Ia pun berkata maksudnya ialah hari yang cerah ini. Terus melihat kapal di tangan si Woo-jin, ia pun bertanya, apakah kau dulu seorang pekerja keras? Ia pun menjawab, ia pemain baseball. Si Herin pun teringat waktu dulu ia cedera karena 4 tahun yang lalu ia menolong seseorang yang hampir tertabrak. Lalu mereka pun berfoto bersama. Terus di tengah jalan mereka pun berjumpa dengan So-ah dan Eun-han yang sedang berjalan bersama. Eun-han pun tampak sangat cemburu. Lalu si So-ah mengajaknya pergi. Ternyata ia membatalkan janji dengan Herin karena mendengar dari produser bahwa si So-ah akan bermain di dramanya. Ia pun berusaha menjumpai So-ah dan mempertanyakan apakah semua yang ia lakukan ini adalah untuk membuat Herin sakit hati karena ia iri kepada Herin. Terus ia pun teringat kejadian dulu waktu SMA, teman-teman lebih memperhatikannya dan beasiswa yang ia inginkan jatuh kepada Herin bukan kepadanya. Karena itu ia pun memiliki rasa dendam. Si So-ah pun berkata, tidak seperti itu, ini hanyalah untuk menggapai impianku. Mendengar perkataan So-ah, si Eun-han pun merasa tenang. Karena sangat cemburu, ia pun mabuk-mabukan. Terus tanpa sengaja ia pun membawa pulang poster gambar si Eun-han. Keesokan pagi, ia pun mendapatkan kabar bahwa pemeran ketiga di dalam filmnya ialah si So-ah. Lalu ia pun mengenang kembali peristiwa ia melihat Eun-han yang mengajak si So-ah untuk berpacaran. Lalu Eun-hun pun mengajaknya berjumpa. Ia pun menjelaskan bahwa ia tidak pacaran dengan So-ah dan bertanya apakah kau memiliki rasa cemburu. Ia pun berkata ia sangat cemburu melihat si Herin bersama dengan Woo-jin. Ia pun ingin keluar dari mobil tetapi ia tidak bisa membuka tali sabuk pengaman. Lalu ia pun mengajak Herin nonton bersama di hari ulang tahunnya, tetapi Herin pun tidak bisa karena ia akan mengadakan acara makan sederhana bersama teman-temannya. Di sini mereka bertiga berkumpul untuk memilih kado, tetapi Eun-han dan Yoo-jin pun saling bertengkar karena merasa saingan cinta. Terus ia pun teringat kejadian 4 tahun yang lalu ia hampir tertabrak waktu ia sangat bimbang. Mendengar Eun-han akan datang ke acara ulang tahunnya, ia pun sangat senang. Terus ia pun teringat foto poster yang ada di kamarnya. Ia pun berusaha membuangnya. Akan tetapi si Yoo-jin datang. Herin pun menanyakan apa yang ia bawa. Terus Yoo-jin pun bertanya balik, itu apa? Lalu si Herin ini menjawab ini hanyalah sampah. Terus tak lama kemudian si Eun-han dan Minjo pun datang. Si Herin pun menyuruh mereka masuk sementara ia akan membuang sampah ini. Melihat perilaku si Herin yang sangat mencurigakan, ia pun berusaha membuka poster itu. Ternyata itu adalah posternya. Mereka pun memberikan selamat kepada Herin. Lalu ia pun menceritakan ia melakukan kesalahan saat mabuk dengan membawa poster Eun-han ke rumahnya. Terus si Minjo pun memberikan kado kepadanya. Lalu si Eun-hun pun bertanya apakah ada yang ia inginkan. Mendengar perkataan Eun-han, ia pun tahu bahwa kapan Eun-han pernah merayakan ulang tahunnya. Setelah itu Yoo-jin pun berkata ia akan memberikan hadiahnya setelah acara selesai. Terus Herin berkata ia pun memberikan kado untuk dirinya sendiri, sebuah casing HP. Si Eun-han pun berkata itu sangat kekanak-kanakan. Lalu ia pun marah mendengar perkataan itu. Ia pun minum bir sampai ia mabuk. Saat mabuk ia pun mengatakan Eun-han adalah orang yang bodoh, brengsek dan tidak pernah bisa dimengerti. Padahal dari SMA dulu ia sangat menyukai Eun-han, tetapi Eun-han tidak mencintainya. Ia pun mengatakan ia tidak akan pernah peduli lagi karena semua ini adalah kesalahan.
Lalu si Minjo ini membawa pergi si Yujin agar ia tidak sakit hati. Lalu si Minjo pun menanyakan kepada Yujin bahwa ia menyukai Herin kan. Pada saat Herin tertidur, si Enhan pun berkata ini bukan sebuah kesalahan, tetapi semua ini terjadi karena ia takut kehilangan seperti ayahnya yang kehilangan cinta. Dan ia pun menyatakan ia mencintai Herin dan ia pun memberikan hadiah kalung. Keesokan pagi ia pun melihat kado di atas mejanya. Ia pun menyangka bahwa Yujin lah yang telah memberikan kado. Jadi di sini si Wujin memberitahukan bahwa ia akan mengajak si Herin untuk berkencan. Si Soah yang kebetulan lewat, ia pun menguping dan sangat senang mendengarnya. Untuk menyelesaikan proyek, mereka pun pergi menonton di rumah si Enhan. Ia pun menjadi sangat canggung dengan adegan romantis di dalam film Korea tersebut. Jadi di sini sutradara meminta kerjasama yang baik antara Soah dan Enhan untuk film yang mereka akan bintangi. Terus si Soah ini berusaha mengajak si Herin untuk pergi jalan bersama. Lalu si Enhan pun berkata, berhentilah untuk sok dekat dengannya karena kau ingat kejadian dulu, kaulah yang menyarankanku untuk berpura-pura pacaran denganmu, padahal kau tahu bahwa Herin menyukai dan aku menghindarinya karena takut seperti ayahku yang kehilangan cinta. Lalu Enhan pun berkata ia sangat menyesal karena telah menerima saran dari Soah. Di sini Enhan pun memohon kepada Soah agar tidak mengganggu si Herin lagi dan berkata kau tidak perlu merasa rendah diri lagi. Si Soah pun menjawab ia hanya ingin berteman dengan si Herin. Jadi si Jun pun ingin menyatakan cintanya kepada si Herin. Sebelum itu ia pun memberikan hadiah kalungnya. Akan tetapi si Herin pun bingung dan bertanya pada Yujin, bukankah kau memberikanku kalung ini? Yujin berkata ia tidak memberikan kalung itu. Ia pun berusaha mengingat kembali dan ia mengingat itu ialah Eunhan yang menyatakan cinta kepadanya. Lalu ia pun bergegas pergi ke rumah Eunhan dan meninggalkan Yujin. Setelah sampai di rumah Enhan, Herin pun menanyakan apakah Enhan benar-benar mencintainya. Si Enhan pun menjawab ia sangat mencintai Herin. Mendengar jawabannya, si Herin pun sangat senang dan menciumnya.